sobat Cyber, dan alhamdulillah sugeng dalu Mas Sony. Sugeng dalu. Alhamdulillah panjenengan sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa ngobrol di Kampung Cyber, walaupun tadi sempat ada hujan tapi bukan menjadi kendala bagi panjenengan untuk bisa silaturahmi dengan kami. Dan sobat Cyber, Mas Sony ini adalah salah satu pelukis, salah satu seniman di Kota Blitar yang karya-karyanya sudah luar biasa. Dan Mas Sony ini kelahiran Blitar nggih, terus nih Mas, kelahiran Blitar 21 Juli 1973. Makanya di sini ada Yuliononya ya, Sony Yuliono lengkapnya. Dan Mas Sony adalah warga dari Gebang Kidul, lingkungan Mas yang Gebang Kidul, kelurahannya Sanan Wetan. Kecamatannya juga Sanan Wetan, Kota Blitar. Dan mungkin sobat perlu kita sampaikan juga bahwa pernah memegang salah satu rekor muri ya waktu itu Mas Sony ya. Tahun 2012 kalau tidak salah itu melukis Bung Karno dengan tinggi 22 meter dan lebar 10 meter waktu itu. Namun selain itu juga pernah melukis di tahun 2015 114 wajah 114 meter. Itu mungkin ada maknanya Mas Sony ya kalau itu. Lebarnya 114 cm. Lebarnya 114 cm. Jadi ada kata atau ada 114 itu ada maknanya tersendiri Mas Sony. Jadi dihitung ketika Bung Karno lahir, itu pada saat saya melukis itu pas tahun yang ke-114. Oh begitu ya, memang ada maknanya ya. Tidak sekedar memilih ini harus memiliki panjang 114 terus dengan 114 wajah, tapi memang sudah ada maknanya bahwa salah satunya adalah kelahiran beliau tadi. Okay. Dan luar biasanya juga di tahun 2016 itu melukis juga sepanjang 800 meter. Dengan tinggi 2 meter dan di luar Jawa ya, tepatnya di Sumatera Utara di Kabupaten Asahan. Mungkin kalau sekarang jejak-jejaknya masih ada itu di Jalan Raya Desa Air Genting, Kecamatan Seidadapan itu ya. Oke Mas Sony, jadi mungkin nanti atau ini kita coba akan sharing sebenarnya mulai kapan sih Mas jenengan tertarik untuk melukis nih? Jadi awalnya belum tertarik dulu, tapi mungkin sudah ada kebiasaan. Jadi sebenarnya belum tertarik, tapi kebiasaan dari kecil memang seneng coret-coret. Kemudian ketika masih SD, SMP, SMA itu kok guru kesenian itu ketika ada lomba itu yang dikirimkan saya. Oh gitu ya. Jadi ada motivasi dari situ akhirnya. Menurut penilaian orang-orang berarti kan saya sedikit bisa melukis. Sedikit ya, merendah. Dilihat dari hasil karyanya. Ketika lulus SMA itu karena ini sebuah kalau bahasa agaknya sebuah anugerah, sebuah keahlian, sebuah keterampilan. Akhirnya saya mencoba untuk mengawali melukis di kanvas. Itu sekitar tahun 1995 kira-kira. 95. Ya, itu mulai di kanvas. Kok hasilnya katanya orang-orang bagus. Karena yang menilai tentunya bukan diri kita sendiri Mas Sony. Pengakuan itu kan dari orang lain kan gitu nggih. Akhirnya saya lanjut udah. Itu sampai sekarang. Oke. Terus pernah belajar di mana Mas melukisnya? Ada atau mungkin sekolah ataukah hanya otodidak atau memang ada pembimbingnya di mana atau ya itu dari kebiasaan itu kemudian saya berusaha mencoba membuat. Yang sulit itu biasanya wajah tokoh. Wajah itu kan tokoh. Sulit. Kalau mungkin daun, ikan, tumbuhan itu kan masih. Tapi ini saya coba wajah tokoh dan kebetulan pertama saya melukis di kanvas dan tokoh yang pertama saya lukis itu adalah Bung Karno. Begitu ya. Iya. Dan itu kemungkinan juga ada historisnya ya. Kenapa kok selalu semangat ketika melukis Bung Karno kan begitu Mas Sony? Ya mungkin dari sudut pandang sempit aja ketika saya melihat foto beliau itu beda gitu.
Jadi pose ketika difoto, kemudian mungkin pandangan sorot matanya, mungkin senyumnya atau karismatiknya itu beda. Seorang tokoh. Gitu ya. Jadi karena beliau seorang tokoh, proklamator, dan kebetulan juga saya orang Blitar, kota nasionalis atau apa gitu. Dan kebetulan saya dari membaca itu juga tertarik tentang sepak terjang beliau, yaitu. Dan satu sisi lainnya adalah Gebang. Mas Soni lahir di Gebang, situ juga, ya. di Gebang juga. Di situ ada istana Gebang. Nah, itu mungkin juga Rumah menjadi orang tua dari beliau. Mungkin jadi motivasi tersendiri Mas Soni ya. Menjadi tidak akan lancar ketika tidak sambil ngopi. Iya, gitu ya. Sudah ini tadi saya jawab juga kurang lancar karena belum ngopi. Ini kebetulan Mas Soni tadi alhamdulillah bawa kopi sendiri. Ini kopi gunung. Produk sendiri. Ya. Alhamdulillah kopi gunung. Yang segini ini kenapa kok setengah kilogram, seperempat kilogram, enggak 250 gram gitu enggak? Bukan 250 gram, Okay. tapi seperempat kilo. Iya. Ya karena masyarakat kalau harus nyebut kemasan yang 250 gram terlalu panjang, Gitu. Ribet ya. Seperempat kilo. Ini memang satu aktivitas lain ketika sedang mungkin tidak mood melukis gitu Mas Soni ya. Jadi sesaji saya ketika melukis itu wajib kopi dan rokok. Oh gitu. Oke, berarti kan kita di sini juga harus ada sesajinya seperti itu. Cuman kan kadang kopi itu banyak yang kurang cocok, kurang berat atau kurang nendang. Akhirnya saya mencoba meracik sendiri gitu ya. Ini asli murni kopi Blitar ya. Iya, asli Blitar. Terus diolah sendiri Nggih. Dan monggo kita nikmati karena ini kebetulan yang di sini adalah kopi yang tadi jenengan bawa kan gitu. Nah, itu harus dinikmati. Enggak dinikmati namanya bukan ngobrol. Mencoba dulu, masalah kurang kentalnya nanti bisa ditambah di belakang. Bismillah. Jadi hasil karya sendiri kita nikmati sendiri. Mungkin raciannya tadi teman-teman masih kurang kurang kental dikit Mas Soni ya, atau bagaimana? Kurang tua. Kurang tua. Okay. Ya. Tapi udah sip. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita nyeruput kopi gunung yang juga alhamdulillah buatan dan racian Mas Soni sendiri nanti lebih bisa memberi warna kita cerita-cerita ini tadi. Terus dari sekian karya Mas Soni, dari sekian karya yang sudah panjenengan hasilkan itu kira-kira siapa saja sih yang sudah pernah istilahnya sudah pernah pesan atau mungkin sudah pernah menikmati hasil karya Mas Soni? Kalau nama pemesannya beberapa mungkin udah lupa. Nggih. Tapi setidaknya saya awali dulu dari pemesan atau mungkin yang pembeli dari hasil lukisan saya itu ya mulai Sumatera ada, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Bali, kemudian Jayapura juga ada. Jadi memang karena ketukuhan Bung Karno ada momen bulan Juni, biasanya di Blitar selalu ada kegiatan di bulan Bung Karno, dan memang untuk tahun ini Sobat Saber, pemerintah kota sendiri juga tidak terlalu membuat kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya di bulan Juni kemarin karena memang masih dalam masa pandemi, dan kegiatan bulan Juni kemarin untuk bulan Bung Karno dilaksanakan secara sederhana dan memang akhirnya menjadikan pengunjung yang biasanya di bulan Juni itu menjadi salah satu kegiatan atau agenda yang ada di Kota Blitar dengan sangat terpaksa kan menjadi tidak dilakukan Mas Soni, dan itu menjadi satu hal yang biasanya ini mungkin
tamu-tamu Mas Sony yang ingin melihat lukisannya Bung Karno, terutama itu yang lukisan raksasa ya, yang biasanya yang 22 meter, 10 tingginya 22 meter, 10 meter lebarnya itu kan selalu dipajang di Istana Gerbang ya ketika itu di bulan Bung Karno. Oke Mas Sony, akhirnya kenapa sih kok menjadi tertarik untuk bisa berkarya, menyalurkan bakat seninya itu di seni rupa khususnya lukis Mas Sony? Ya itu mungkin karena memang di awalnya saya diberi keahlian untuk melukis, dan kenapa tidak saya tingkatkan, kenapa tidak saya abdikan dalam tanda kutip, bahwa ternyata juga dari saya melukis ini dapur bisa ngumpul juga. Jadi memang dari seni akhirnya dari hobi menjadi salah satu sumber rezeki kan begitu ya. Oke Mas Sony, kira-kira selama ini atau setelah sekian tahun berkarya itu ada momen-momen atau istilahnya sebuah kegiatan untuk apa ya, gelar karya atau mungkin pameran itu sudah sering dilakukan atau mungkin karena tahun ini ada pandemi sehingga sebenarnya 1 tahun itu rata-rata 2 kali ada pameran di tingkat lokal. Cuman ya ini karena masa pandemi kemarin juga masih ada tapi online itu di virtualkan divirtualkan. Jadi memang tidak mengecewakan para peminat lukisan kan itu, akhirnya kita coba untuk bisa berpameran hasil karya dengan virtual gitu. Oke Mas Sony. Jadi kira-kira ada wacana apa Mas ini di tahun 2021. Ini kan kita sudah ada di tahun 2021 ini. Apakah memang ada wacana untuk ada pameran lagi, mungkin tidak hanya di lokal atau mungkin akan menggandeng menggandeng teman-teman yang lain begitu? Yang awal saya rencana di Blitar sendiri itu akan mengadakan pameran. Itu kalau teknisnya mungkin nanti harus bersama dengan teman dari luar kota atau dari Blitar sendiri itu nanti. Tapi yang jelas mungkin kaitan dengan pandemi. Ketika nanti yakin pandemi pasti selesai. Nah, langsung saya buat pameran. Gitu ya. Rasa syukur biar bisa berinteraksi lagi dengan masyarakat. Masyarakat itu ketika keluar rumah itu ada sesuatu yang akhirnya bisa dilihat itu enak. Salah satunya mungkin pameran lukisan itu. Siap. Jadi ada rencana ya. Bahwasanya nanti setelah pandemi sebagai bentuk rasa syukur itu diwujudkan dengan adanya pameran. Juga begini, melihat perkembangan lukis di Kota Blitar, ini menurut Mas Sony sendiri bagaimana? Sebenarnya di Kota Blitar itu untuk pelakunya, jadi pelukisnya, itu kalau di rata-rata setiap kampung itu pasti punya, pasti ada. Iya. Ini atau mungkin dulunya ini memang Blitar itu salah satu kota seni juga ya. Yang jelas banyak sekali kelompok seni di sini, tapi khusus untuk seni rupa, lukis, itu yang saya tahu setiap kampung ada pelukis di sini. Cuman mungkin belum terkoordinir dengan bagus sehingga komunitas yang sudah ada itu pun hanya beberapa anggota. Tapi kalaupun nanti ada sesuatu yang bisa memotivasi, bisa membantu tentang bagaimana meningkatkan kreativitas dan mungkin sumber daya dari pelaku seni, itu setiap kampung ada dan pasti anggotanya akan sangat banyak. Wah, sudah harapan ya Mas, harapannya seperti itu. Ketika melihat perkembangan di Kota Blitar seperti ini, ternyata juga banyak potensi di masyarakat. Ada sedikit tertarik Mas Sony untuk sekedar mendirikan sanggar di rumah atau mungkin di mana, katakanlah untuk menampung potensi-potensi anak-anak lah, atau bagaimana, dan juga bisa
menyalurkan apa namanya keahlian masoni ke yang lain itu ada Iya. mas terbersit seperti itu. Jadi yang lingkup kecil dulu aja di komunitas. Itu kita kan sanggar, kita untuk tempat berkarya itu kan di rumah masing-masing. Yang sangat terbatas. Iya. Jadi ngelukis saja kadang ribet. Ada tamu harus dirapikan lagi, nanti harus dibeber lagi. Jadi ya tetap setidaknya ada salah satu tempat yang bisa digunakan oleh teman-teman itu berkarya, bisa digunakan untuk ketika ada generasi muda pengen belajar melukis, kemudian mungkin ada masyarakat yang pengen tahu hasil karya dari putra daerah ini seperti apa, atau bahkan sampai ketika ada orang luar kota atau pengunjung atau orang yang berkenan pengen mempunyai hasil karya dari teman-teman, itu ada tempat yang dituju langsung. Jadi tidak harus mencari alamat masing-masing pelaku atau pelukis. Ada semacam galeri, Iya. ada semacam galeri itu kalau itu kan nanti mungkin harapan bersama dari teman-teman komunitas. Bicara komunitas Mas Soni, apakah kira-kira sudah banyak nih anggotanya untuk teman-teman pelukis ini? Kebetulan di komunitas saya itu masih 17 pelukis. Luar biasa, udah lumayan ya. Kalau dihitung di Kota Blitar itu ada 21 kelurahan, sudah ada 17. Berarti kalau katakanlah satu kelurahan ada satu, itu kan kurangnya 4. Tapi mungkin itu juga belum menginterpretasikan atau belum menggambarkan satu orang itu satu kelurahan begitu ya. Bisa setiap RT satu pelukis ada di bisa Blitar ini ini. ya. Nggih, karena mungkin belum terdata, mungkin belum apa namanya? Belum tahu tempat berkumpulnya di mana, kan begitu Mas. Selama ini untuk berkomunitas tuh rata-rata seringnya ngumpul di mana Mas? Kita biasanya gantian di rumah masing-masing itu ketemuan janjian. Tapi kalau untuk komunikasi bareng, kebetulan itu ada tempat yang luas, yang asik. Itu kita di Istana Gebang. Di Istana Gebang ya. Dan untuk hasil karya Mas Soni yang ini itu juga tersimpan di sana gitu. Oke, jadi untuk sebuah karya lukis itu kan juga butuh butuh ruang yang luas maksudnya. Iya, karena tidak hanya 1 meter 2 meter, kadang ada karya yang besar yang harus kita buat di situ. Dan alhamdulillah di Kampung Seber itu sudah punya satu anugerah. Sempat salah satu spot selfie kita dilukis oleh Mas Soni. Jadi ada tangan-tangan Mas Soni yang ikut memberikan warna di Kampung Seber. Salah satunya kemarin karena kita identik dengan batik ya, akhirnya dilukis tentang aktivitas seorang nenek dan yang sedang mengajari membatik. Dan itu menjadi satu edukasi bahwa batik itu juga menjadi satu karya yang luar biasa, terus dituangkan dalam bentuk lukisan dan itu di tembok gitu. Dan terima kasih Mas Soni, lukisannya kan kemarin juga luar biasa. Jadi mungkin kalau pas nanti mampir ke Kampung Seber untuk lukisannya Mas Soni itu bisa dilihat di pintu masuk sebelah utara. Itu di salah satu tembok warga masyarakat di Kampung Seber. Mungkin kira-kira secara pribadi nih Mas Soni, secara pribadi bagaimana sih sebenarnya lukisan ini? Kalau masalah harga kan relatif Mas Gih. Masalah harga itu kan relatif karena itu nyangkut seni itu kan nggak bisa dihargai regane piro gitu nggih. Lek wong wis senengi rega piro ya. Ini kadang saya yang sedikit bingung. Dalam arti sedikit bingung gini. Kadang ada harga lukisan itu kok sampai sekian itu. Nek menurut panjenengan dalam dalam menghargai sebuah lukisan itu bagaimana Mas? Jadi lukisan itu kan macam-macam dari yang mulai sebatas souvenir, kemudian kenang-kenangan atau pesanan, beda. Tapi ada lagi yang karya. Ini yang beda, yang mahal ya. Iya,
bahkan sampai kadang dibeli pun tidak boleh. Itu ya, Iya. karena ini karyaku, Iya. saya seneng banget karo iki, dituku piro wis ra diwenehi gitu ya. Ada yang Iya, seperti itu. ada. Dan Mas Sony punya yang Punya. seperti Karena kaitannya itu sebenarnya pada saat proses pengerjaan. itu ya. Jadi ketika kita contoh aja pesanan, ketika kita membuat sebuah lukisan dari pesanan seseorang, itu kan yang penting apa yang diinginkan pemesan itu bisa tertuang dan bagus ketika jadi sebuah lukisan. Tapi kalau karya beda. Karya itu bisa saja 1 hari selesai, bisa 2 tahun selesai. Jadi karena ini sebuah karya tuangan dari isi hati ya udah. Tapi kalau pesanan kan Mas kalau bisa misalkan 2 minggu selesai ya. Nah, jadi terbatas sekali. Begitu ya. Jadi untuk menilai itu tidak sebatas bahwa apa ya. Jadi memang unik Mas. Kalau menilai harga sebuah karya, menilai sebuah apa namanya ya, sebuah nilai berkesenian itu kan memang sulit ya. Jadi mungkin antara satu lukisan dengan lukisan yang lain memiliki patokan harga sekian kan nggak ada. Jadi itu dealing antara yang berminat dengan pelukisnya kan ngeten ya. Jadi nggak iso regone lukisannya Mas Sony semene itu kan nggak bisa. Kadang ada karya itu yang karena mungkin kita cocok, ada temen yang datang ke rumah, ya tiba-tiba kita pengen ngasih, itu juga ada. Alhamdulillah. Dinteni sing ngono kuwi. Jadi moro dolane Mas Sony delok tok ono sing mbok goe Pak. Itu juga alhamdulillah. Tapi memang sebuah nilai seni itu uniquely di dalam memahami, di dalam menghargai dan lain sebagainya karena tidak sebatas pada sebuah nominal kan akhirnya seperti itu. Pertemanan pun nilainya kan luar biasa. Mahal. Persaudaraan pertemanan itu mahal. Itulah sisi-sisi seorang Sony Yuliono yang terkadang dituku pira ora oleh malah diwenehi. Itu ya. Oke Mas Hani, terus kira-kira menurut kalau saya ya lukisan itu kan banyak orang ngomong mungkin aliran atau mungkin apa ya, lebih pasnya kepada bidang apa yang ditekuni kan begitu. Mungkin kalau Mas Sony ini kira-kira lukisan yang seperti apa sih yang ditekuni Mas Sony ini? Jadi dengan keterbatasan saya yang belum begitu paham tentang seni lukis, aliran ini kan katanya orang-orang aliran saya itu realis ya. Jadi lukisan itu kalau aliran realis kan mudah dicerna, dinikmati. Jadi langsung misalkan ini tokoh A, itu orang langsung tahu. Oh, gagahnya seperti ini, karismanya seperti ini, gantengnya seperti ini, cantiknya seperti ini. Seperti itu. Jadi realis. Jadi mudah dipahami bahwa ini lukisan ini maksudnya seperti ini gitu ya, maksudnya aliran di realis. Untuk teman-teman di Blitar sendiri, teman-teman komunitas itu kira-kira mayoritas yang aliran yang apa? Realis juga. Cuman di realis itu kan ada nanti yang ekspresi, bahkan yang ke semi abstrak atau apa itu kan sebenarnya tetap rangkaian dari realis. Jadi untuk aliran yang lain belum. Karena ya itu tadi 90% dari komunitas itu anggotanya dari otodidak. Itu ya. Iya, karena sejarahnya ini kalau sedikit cerita. Kenapa saya membentuk sebuah komunitas yang kebetulan punya nama Banyu Langit. Wah, ini kayak seperti sebuah lagu. Tapi kita beda. Banyu Langit itu ya awal salah satu penumpang kehidupan itu kan air dari langit itu. Bisa merembes masuk bumi, bisa menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Jadi itu. Jadi beberapa hampir semua dari anggota komunitas kita itu adalah pelukis yang kurang diperhatikan atau mungkin belum punya nama gitu aja. Dan ada beberapa yang memang dia fokus untuk dapur ngebulnya tadi itu memang dari lukisan. Iya. Kalau mereka itu tidak dikoordinir, kemudian tidak diarahkan bagaimana bisa karyanya terapresiasi oleh masyarakat kan juga kasihan. Iya. Akhirnya kita koordinir, kita akomodir, akhirnya ya bersyukur
meningkat, pemasukan dari teman-teman itu meningkat. Tapi yang lebih penting adalah mereka bisa berekspresi, mencurahkan hasil karyanya itu melalui pameran. Kalau sebelum ada komunitas ini mereka nggak bisa berpameran. Itu ya. Karena mohon maaf mereka nggak ada jalur. Saya mau pameran itu harus kemana, bagaimana. Tapi dengan adanya komunitas ini kita saling memberi masukan, saling memberi arahan-arahan, akhirnya kita bisa ke jalur pemerintahan, ada fasilitas lain. Dan sekarang ada gedung kesenian yang baru itu mungkin bisa dimanfaatkan. Dan insya Allah kan kalau melihat sekarang ada gedung kesenian, terus nanti juga bisa berkolaborasi istilahnya untuk membuat suatu event lah. Selama ini mungkin untuk event-event ini apakah sudah pernah ada kolaborasi Mas Oni? Sudah, cuman dalam lingkup kecil. Tapi pengennya nanti pada saat-saat tertentu itu memang Blitar bisa menjadi tuan rumah. Salah satunya dengan suguhan kolaborasi sebuah pertunjukan dari beberapa seniman. Ada seni tari, seni gerak, kemudian mungkin ada musik, kemudian ada perupanya yang di situ juga dalam tempo yang disepakati tertentu semuanya bisa selesai. Jadi melukis bareng, melukis bareng di event itu. Selain nanti juga menampilkan karya-karya mereka tentunya. Jadi memang kalau dilihat bahwasanya saat ini perkembangan teman-teman di seni atau seniman di Kota Blitar perkembangannya juga luar biasa, perhatian dari pemerintah juga luar biasa. Nah, akhirnya begini, bagaimana sih teman-teman itu untuk bisa berkarya yang nyaman kan begitu Mas? Ya, diperlukan karya yang nyaman. Kalau tadi di awal bahwa membutuhkan ruang. Nah, ruang-ruang yang diperlukan ini apakah hanya sekedar ruang untuk berproduksi, apakah juga ruang untuk pameran dan lain sebagainya. Kalau di Kota Blitar kan tentunya beberapa gedung kan memang sudah apakah kurang luas atau bagaimana Mas Oni? Jadi kalau untuk gedung kesenian itu kan yang paling tepat itu digunakan ketika kita berpameran bersama. Karena luasnya ya. Tapi kita juga gak bisa memungkiri bahwa seorang pelukis itu akan bisa melukis ketika tidak lapar. Iya. Apalagi keluarga nanti beda lagi. Kita mau keluar untuk melukis, sementara yang di keluarga kompornya mati. Ini tidak bisa berkarya nih. Jadi imajinasi kita nanti untuk membuat sebuah karya itu terganggu. Jadi tanpa bisa dipungkiri seperti itu bahwa seorang pelukis juga butuh masukan rezeki. Jadi akan lebih pas ketika ada tempat di mana pelukis itu bisa melukis di situ, bisa hasilnya dipajang sekalian. Dan kebetulan Blitar itu kan kota wisata juga. Sementara dari beberapa pengamatan itu oleh-oleh atau souvenir atau khas dari Blitar seperti lukisan gitu aja itu kan belum ada. Jadi harapannya nanti suatu saat bagaimana wisatawan itu datang ke situ bisa menikmati sepak terjangnya seniman sekaligus bisa mengapresiasi hasilnya untuk dibawa pulang. Jadi mungkin ini yang saya maksudkan, nanti butuh kolaborasi juga. Butuh kolaborasi, mudah-mudahan kan nanti ada titik temu Mas Oni ya. Yang nggak tahu lah nanti yang mau menemukan siapa, tapi minimal ini harapan dari teman-teman bahwasanya kita sudah berkomunitas. Jadi teman-teman di seni lukis khususnya itu sudah berkomunitas, sudah berkarya, dan itu tadi kok bisa muncul namanya komunitas Banyulangit. Itu awal-awalnya muncul seperti itu gimana Mas Oni? Itu belum terbentuk ya, belum terbentuk, tapi kita pernah melukis bersama, melukis bareng-bareng. Kemudian pas musim hujan, ternyata gini, kita melukis di saat gerah musim kemarau panas dengan ketika musim hujan itu asik yang musim hujan. Itu ya. Suasananya dingin, ada bisa ngopi kan gitu. Akhirnya adem di otak, di hati, ini enak, melukis itu bisa enak. Dan lagi ya itu tadi, kalau mungkin filosofi yang agak
lain gitu, bahwa air itu kan salah satu dari sumber kehidupan, penopang hidup itu. Nah, itu kita jadikan nama Banyulangit itu. Filosofinya menjadi nama Banyulangit, dan itu disepakati teman-teman ya akhirnya. Bahwa kebetulan ada lagunya juga. Ada lagunya. Jadi memang atas komitmen teman-teman, atas kesepakatan teman-teman, akhirnya komunitas berkarya ini namanya adalah komunitas lukis Banyulangit. Seperti itu. Oke. Kira-kira apakah juga sering atau ada muncul kendala di dalam berkomunitas ini? Selain tadi loh ya, selain tadi bahwasanya nek arep nglukis ya dapure kudu ngepul sik, ngebul sik, sehingga nanti berkarya itu rasa aman dan nyaman bisa berkarya.